Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Terima kasih. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Umi Rahmah, Sri Suryanti, Wiwi, Devira, ya. Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita memasuki kegiatan pembelajaran yang mana temanya hari ini adalah cerita dongeng. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut apa sih itu cerita dongeng, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi, menjelaskan, membaca, dan menyimpulkan isi dari cerita dongeng tersebut. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam apa itu cerita dongeng, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu cerita dongeng? Nah, di sini ada yang tahu apa itu cerita dongeng atau ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu cerita dongeng? Ya, dipersilakan. Ya, jawabannya benar sekali. Jadi, cerita dongeng adalah cerita tradisional atau cerita turun-temurun oleh nenek moyang yang bersifat khayalan atau fiksi, juga berupa cerita yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Sampai sini sudah dipahami kan apa itu cerita dongeng? Ya. Nah, cerita dongeng juga terbagi dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik dan unsur yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri yaitu unsur yang membentuk cerita dongeng dari dalam. Contohnya seperti tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, dan alur. Nah, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri yaitu adalah unsur yang membentuk cerita dongeng dari luar. Contohnya seperti latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Itu tadi penjelasan dari kedua unsur cerita dongeng. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, Ibu akan lanjut ya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri cerita dongeng. Di sini ada yang tahu tidak sih atau ada yang bisa menyebutkan beberapa dari cerita dongeng? Ya, nggak ada ya. Ya, baik, Ibu akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari cerita dongeng. Nah, ciri-ciri cerita dongeng yang pertama yaitu diceritakan dengan alur yang sangat sederhana. Yang kedua, alur cerita harus singkat dan cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada di dalam tidak harus diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya atau yang terjadi di dalam ceritanya yaitu kebanyakan fiktif atau hanya khayalan saja. Yang kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi dan atau peristiwa saja. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri dari cerita dongeng tersebut. Selain Ibu menjelaskan apa itu cerita dongeng, unsur-unsur dongeng, ciri-ciri dongeng, di sini juga Ibu akan menyebutkan beberapa jenis-jenis dari dongeng. Yang pertama ada dongeng binatang atau fabel, yang kedua ada dongeng biasa, yang ketiga ada dongeng lelucon atau jenaka, yang keempat ada legenda, yang kelima ada mike atau biasa disebut dengan mitos, yang keenam ada sage atau dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat, dan yang terakhir ada parabel atau dongeng yang isinya berupa atau mengandung nilai-nilai moral, keagamaan, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Itulah materi-materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini kepada kalian. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang belum dimengerti, Ibu persilakan untuk bertanya ya. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang atau yang bisa untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, dipersilahkan. Terima kasih. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi yang Ibu sudah jelaskan hari ini ya. Ya, terima kasih yang sudah bisa menyimpulkan.
Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk anak-anak sekalian ya. Sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Nah, silakan materi yang Ibu sudah jelaskan tadi dibaca-baca kembali, dipahami kembali agar anak-anak lebih paham lagi. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.